Insan Pelni dan teman Pelni, kembali lagi bersama saya Nadia di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Nah, podcast hari ini adalah edisi spesial karena kita sedang berada di acara Pelni Eksekutif Forum 2026 yang sedang dilaksanakan di Jakarta. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang jauh sekali, sebuah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Tanjung Pinang. Episode kali ini kita akan mengobrol seputar media handling di kantor cabang. Itu adalah sebuah topik yang memang sebenarnya kelihatan sederhana, tapi memiliki dampak yang cukup besar untuk citra perusahaan. Sudah hadir bersama kita semua hari ini Bapak IBA Putra Kencana, ya. Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang. Selamat sore Pak Putra. Selamat sore Mbak Nadia, sehat selalu ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Putra. Amin. Terima kasih ya Pak sudah hadir dan mampir di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni bersama saya. Ya, makasih. Nah, siap. Oke Pak Putra, untuk di sesi yang pertama ini saya pengen boleh dong Pak Putra cerita sedikit ke Insan Pelni dan juga teman Pelni. Pak Putra ini mengawali karir di Pelni sejak di tahun berapa, perjalanan karirnya sehingga saat ini dipercaya memimpin di cabang Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi saya awalnya masuk di Pelni itu tahun 1992 ya. 1992, saya belum lahir Pak. Ya, saat itu perdana ada di cabang Batu Licin itu baru kapal perdana masuk di Pelabuhan Batu Licin dengan rutenya dari Surabaya, Batu Licin, Parepare, Nunukan, Samarinda. Itu kebetulan cabang awal di sana dan kami merantau ke Batu Licin dari Denpasar, masuk di tahun 92. Itu waktu saat itu istilahnya PKWT sekarang yang di Pelni itu adalah PKD ya. Kebetulan kami di petugas daratnya, alhamdulillah proses-proses tahun 95 kami ada 3 orang dan salah satunya saya masuk sebagai pegawai PKD ya. Terus dengan perjalanan tahun selama hampir 21 tahun saya meniti karir, ada promosi dari cabang Batu Licin Kota Baru, saya dipromosi sebagai PJS Kepala Operasi. Waktu itu cabang kelas D. 1 tahun saya menjabat sebagai PJS Kepala Operasi, terus dapat SK pengangkatan, dan 1 tahun saya sebagai Kepala Operasi di cabang D, dapat promosi lagi sebagai Kepala Urusan Muatan dan Pasasi di kelas cabang B waktu itu, cabang Parepare. Dan di Parepare saya 3 tahun berkarir, dapat promosi lagi menjadi PJS Kepala Operasi juga di kelas 3 Denpasar. 1 tahun bertugas di Denpasar, definitif menjadi Kepala Operasi selama 3 tahun bertugas di Denpasar. Lanjut tahun 2016 saya dipromosi lagi menjadi Kepala Bagian Operasi di kelas cabang B, itu cabang Tanjung Pinang. Dan berlanjut juga 2,5 tahun saya Kepala Operasi di Tanjung Pinang kelas B. Saya dapat promosi lagi, dapat kepercayaan jadi perusahaan menjadi kepala cabang di cabang Bima. Waktu itu kebetulan Bima juga cabang kelas D. Saat 18 bulan saya sebagai kepala cabang di kelas D, promosi lagi ke cabang Denpasar. Kembali dapat kepercayaan di sana selama hampir 18 bulan ya. Denpasar sampai 2022 saya dapat promosi lagi menjadi kepala cabang di cabang Tanjung Pinang, rumah saya kedua jadinya. Sampai alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya oleh manajemen
untuk menjadi kepala cabang di Tanjung Pinang. Betul, Pak Putra ini mengawali karirnya di tahun 1992 dan memang sudah berkecimpung di kantor cabang terus ya Pak, berarti ya Pak, Betul. sejak 1992 ya? Betul, Mbak. Oke, dan sempat menjadi kepala bagian di Tanjung Pinang. Iya. Kemudian kembali lagi menjadi kepala cabang di cabang. Tanjung Pinang. Memang Iya. itu memang sudah rumah kedua berarti ya Iya. Pak ya untuk Tanjung Pinang ya. Tapi Betul. Pak Putra sendiri aslinya orang mana Pak? Saya dari Bali. Oh dari Bali, Orang agak Bali. lumayan jauh ya Pak ya. Jadi Betul. kalau mudik jauh ya dari Tanjung Pinang ke Bali. Iya. Oke Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang Tanjung Pinang itu memang wilayah geografis yang cukup menarik ya, karena ini cabangnya ini dekat dengan jalur internasional dan wilayah kepulauan juga ya Pak kalau Iya. untuk Tanjung Pinang ya. Iya. Pak boleh dong Pak diceritain sedikit gambaran tentang cabang Tanjung Pinang, mulai dari karakter wilayah, kemudian tantangan operasionalnya dan apa sih sebenarnya peran cabang Tanjung Pinang ini bagi konektivitas daerah? Ya, pertama secara geografis Tanjung Pinang itu bagian dari seperti Mbak Nadia tadi sampaikan bahwa Tanjung Pinang ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang membawahi Pulau Bintan, Tanjung Pinang itu ada Pulau Batam, Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna. Itu semua pulau-pulau di sana yang lumrah terkenal itu di pulaunya menjadi Pulau 7. Jadi semua kabupaten di situ di konektivitas melalui hanya salah satunya melalui angkutan laut. Jadi posisi geografisnya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu boleh dibilang juga termasuk juga kategori terpencil T3TP. Jadi sampai ke pulau laut perbatasan antara Cina dan Laut Cina Selatan dengan Vietnam. Sehingga sangat strategis, dan di samping itu juga yang terdekat perbatasannya dengan Malaysia dan Singapura. Dan karakteristik penduduk di sana heterogen. Ya, kondisinya sangat kondusif, namun tentunya banyak hal yang karena banyak kegiatan-kegiatan luar negeri seperti yang terjadi, mungkin banyak juga hal yang perlu kita perhatikan, antisipasi, mengingat jalur kapal-kapal ini banyak yang dari luar, barang-barang dari luar, sehingga kita membutuhkan kerjasama yang sangat kuat antara instansi terkait dengan mobilisasi barang, demikian dengan penumpang-penumpangnya. Oke, kalau tantangan operasional yang paling utama nih Pak? Tantangan utama kami cabang Tanjung Pinang membawahi ada hampir 7 terminal point. Salah satunya terminal poinnya ada di Tanjung Ubannya, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, termasuk juga pelabuhan-pelabuhan yang di pulau lautnya yang notabene-nya perbatasan dengan negara lain yaitu Vietnam dan Cina. Oke Pak, kalau untuk di Tanjung Pinang ada berapa kapal nih yang lewat di cabang Tanjung Pinang? Ya, untuk sampai saat ini Tanjung Pinang ada melayani 1 kapal perintis yaitu sabuk KM Nusantara 48, 2 kapal penumpang yaitu KM Tidar dengan rutenya Tanjung Pinang, Kijang, Pelabuhan Kijang, Tanjung Priuk, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Lebo-Leba, Larantuka, Kupang itu PP, dan 1 kapal tipe 1000 KM Bukit Raya dengan home base Tanjung Priuk, rute Tanjung Priuk, Blinyu, Kijang atau Tanjung Pinang, Pelabuhan Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak sampai dengan Surabaya PP. Dan 1 kapal logistik yaitu kapal logistik Nusantara 4 dengan home base-nya Tanjung Priuk melalui Pelabuhan Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan. Oke, Pak, kalau untuk jumlah pegawai sendiri Pak yang mendukung operasional di cabang Tanjung Pinang ada berapa pegawai sih Pak? Ya,
Kalau supporting terkait dengan pegawai di seperti semua cabang juga ada pegawai organiknya, ada PT Pelni dan ada juga disupporting oleh dari PID ya. Untuk sedangkan untuk pegawai organiknya sendiri di Tanjung Pinang kami ada 9 orang dan dengan pegawai dari PID termasuk dengan security, cleaning service, DCS, loket, itu managed service-nya ada 9 orang juga. Oke, baik Pak Putra, dengan 9 dukungan pegawai di kantor cabang Tanjung Pinang ya, Pak Putra melayani 4 kapal ya Pak, ya betul ya, ada Sabuk Nusantara 48, ya. Kemudian ada KM Tidar dan juga KM Bukit Raya serta 1 kapal tol laut yaitu Lognus Nusantara 4. Ya. Oke, Pak Putra, untuk di segmen pertama kali ini kita sudahi dulu dan kita akan kembali di segmen yang kedua. Kita akan lebih membahas terkait media relation atau media handling yang dilakukan oleh Pak Putra sebagai Kepala Cabang Tanjung Pinang. Baik, Oke, baik, bye. Insan Pelni dan juga teman Pelni kembali lagi di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni di segmen yang kedua. Nah, di segmen yang kedua ini kita mau mengulik lebih jelas tentang media handling atau apa aja sih media relation yang sudah dilakukan oleh Pak Putra sebagai Kepala Cabang Tanjung Pinang. Nah, Pak Putra, kalau berdasarkan data di tahun 2025, Cabang Pelni Tanjung Pinang ini mencatat 156 pemberitaan. Padahal nih Pak, kalau target dari divisi kesekretariatan perusahaan untuk di cabang Pak Putra Tanjung Pinang ini adalah 30 pemberitaan atau artikel di setiap tahunnya. Bahkan di triwulan 1 aja nih Pak Putra ini sudah mencapai 107 pemberitaan. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang menurut saya sangat baik ya, melewati target yang kita tetapkan. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, apa sih Pak kunci utama di balik capaian ini? Ya, baik Mbak. Jadi saya rasa mungkin semua cabang punya relasi, terutama di media-media. Namun demikian kami sebenarnya anak komunikasi. Jadi awal-awal ada semacam nota dinas terkait dengan KPI pemberitaan. Kami coba menghubungi teman-teman media yang sudah biasa mencari berita. Namun demikian kami awalnya itu coba memetakan media-media yang ada di Tanjung Pinang, kebetulan yang media termasuk kategori BUMN ya, ada di sana, ada media Antara, ada TVRI, RRI, dan media-media lokal yang mungkin nasional, namun ada tergabung juga semacam salah satunya kan ada Tribun ya. Betul. Itu secara Tribun cuman mengkategorikan, mengklasikan ke di cabang, lokalnya, nama daerahnya. Kami berkolaborasi dan kebetulan juga ada dari program dari manajemen, ada pelayanan untuk media ya. Kami setiap bulan sekali kami mengundang bincang-bincang dan selalu kami nyampaikan produk-produk Pelni apa yang bisa kita rilis untuk memudahkan penyampaian ke masyarakat. Kami selalu menyampaikan. Oke, kalau tadi Pak Putra kan info ke kita nih kalau misalkan Pak Putra langsung bergerak pada saat nota dinas keluar dari divisi kesekretariatan perusahaan ya Pak. Ya. Berarti sebelum nota dinas itu muncul nih, Pak Putra sama sekali belum ada engagement apa-apa ya ke media ya? Belum ada ketemu media atau apa lain sebagainya? Memang sudah ada, cuman artinya sebelum itu menjadi KPI, kami sudah bekerja sama juga dengan ada Tribun Batam, Tribun Anambas, dan beberapa media, namun hanya sebatas yang
mungkin jadwal-jadwal kapal saja. Nah, dengan adanya nota dinas bahwa semua produk perusahaan wajib kita publish, sehingga di samping kami menyampaikan berita-berita secara melalui medsos kita, kami menggiatkan lagi menghubungi media-media yang ada, khususnya yang di lingkungan Tanjung Pinang. Oke, Pak Putra tadi juga informasi bahwa di setiap bulan Pak Putra harus bertemu dengan wartawan ya Pak. Jadi itu sebulan sekali memang ada kegiatan khususkah dengan wartawan? Boleh diceritain nggak Pak? Iya, dengan adanya program itu biasanya sebulan sekali kami ngundang media-media yang sudah sering minta-minta ada berita yang kami sharing, berita yang perlu kita publish, kami undang, ajak semacam makan siang, ngobrol ya, bareng betul. gitu ya. Jadi kami undang, ada kadang-kadang ada sampai 10 media, termasuk lokal juga di sana ya. Jadi kami nyampaikan bahwa kami ada berita-berita ini terkait dengan jadwal kapal, produk-produk layanan PLN juga kami minta sampaikan secara publish. Nah, di situ juga kami coba memancing mereka, kan ngetren sekarang ada berita dari melalui YouTube-nya, punya jaring YouTube, ya, apalagi IG, Facebook, TikTok, TikToker, itu kami sampaikan. Nah, melalui hal itulah salah satunya kami dengan Tribun Batam, mereka dengan kolaborasi memberikan berita produknya PLN. Dari begitu awalnya mereka punya followernya itu cuma 200 gitu. Dan begitu kami sampaikan berita terutama jadwal kapal, tata cara pembelian tiket, aplikasi PLN Mobile, itu mereka langsung melonjak 600 follower. Dari situ semangat. Nah, media yang lain juga membaca beritanya itu akhirnya ikut rame minta informasi terkait jadwal produk PLN juga. Mereka minta berita ke kita untuk mereka publish, dan kami juga sangat senang sekali disupport terkait dengan pemberitaan tersebut. Oke, berarti memang ada support dari media ya. Medianya atas juga hasil media relation atau ketemu dengan wartawan yang dilaksanakan oleh Pak Kacap ini ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kalau kita lihat sebarannya, kalau di Triwulan 1 ini kan ada 107 pemberitaan, kemudian di Triwulan 2 21, di Triwulan 3 16, dan Triwulan 4 ada 12. Di Triwulan 1 ini wah luar biasa 107 nih Pak. Ya. Di Triwulan 1 apakah ada didorong strategi komunikasi yang khusus Pak, atau memang karena momentum dari Nataru yang berdekatan juga dengan Lebaran, atau itu aja Pak? Ya, baik. Jadi kebetulan kalau saya lihat dari kalau media-media katakan di lokal saja mungkin tidak banyak. Saya coba koordinasi waktu itu, kebetulan ada rekan dari media Antara ya. Saya tanya apakah link ini punya jaringan nasional, kebetulan dia sanggup menyampaikan itu. Nanti Bang, saya kirim ke melalui link sehingga bisa secara nasional, mungkin ledakannya di situ ya. Jadi sehingga sampai ratusan itu, saya rasa mungkin habis itu saya setiap media-media yang punya jaringan nasionalnya saya coba sampaikan berita, sampaikan bisa enggak dikirim ke linknya masing-masing juga, sehingga bisa secara dengan satu kali pemberitaan itu mereka sudah tersebar ke linknya mereka semua. Betul, berarti kuncinya adalah komunikasi yang aktif ya Pak ya, dengan wartawan ya, agar lebih dekat dengan wartawan ya Pak ya. Oke Pak, kalau media handling ini sendiri di kantor cabang kan memang sangat menantang ya, apalagi Pak Putra basicnya ini bukan orang komunikasi, dan ini adalah suatu hal yang baru buat Pak Putra sebagai kepala cabang, mendapatkan amanah dan harus bertemu dengan banyak media nih Pak. Menurut Pak Putra nih, seberapa penting peran kepala cabang sih Pak dalam menghadapi media? Ya, saya rasa sebagai pimpinan di cabang sangat penting ya, mengingat sesuai dengan edaran dari manajemen juga kan terkait beberapa hal yang wajib dipublish. Ada yang level-level berita yang memang harus
yang bisa mengekspos itu oleh pimpinan sendiri ya. Jadi kami dengan teman-teman terkait dengan hal berita yang apa, kalau ada berita ringan terkait bagaimana sistem penjualan tiket atau tata caranya, mungkin kami bisa memberikan delegasi ke kepala operasi dalam hal ini. Namun demikian saya batasi juga sampaikan ke teman-teman kalau hal yang terkait dengan yang sangat sensitif terkait apa yang memerlukan data yang penting, saya sampaikan bahwa cukup fokuskan ke saya arahkan ke saya saja gitu. Oke, betul Pak, karena memang kalau untuk di kantor cabang sendiri kan juru bicara yang utama adalah kepala cabang ya Pak. Jadi Pak Kacap ini ibaratnya ini direktur kalau misalkan di kantor pusat. Nah Pak, kalau saat menghadapi wartawan nih Pak, boleh nggak Pak dibagikan tips nih Pak untuk mungkin teman-teman kepala cabang yang lain, kira-kira tips dari Pak Putra apa sih hal yang wajib dan perlu dilakukan ketika bertemu dengan wartawan? Ya, paling kita untuk menghindari hal-hal kecurigaan ya kita say hello-nya ya anggap aja tidak ada yang penting dulu ya. Kita anggap aja mereka sebagai teman dulu, akrab, sehingga hal-hal yang tentunya kita pasti ada tahu hal yang urgent yang tentunya bisa dikatakan ya kasarnya itu dicium oleh wartawan yang perlu mereka cari. Saya tentunya kan di situ melakukan pendekatan dan sampaikan hal-hal yang bagaimana sehingga hal yang perlu yang sensitif sehingga tidak bisa sampai terekspos bagi mereka, bagaimana beritanya itu hal yang positif lah disampaikan ke medianya. Gitu. Betul Pak, karena media ini harus kita anggap sebagai teman ya Pak ya, betul ya, bukan untuk dihindari. Jadi kalau misalkan ada media yang ngedatengin Pak Kacap, ya ayo dirangkul bareng-bareng gitu ya Pak ya. Kita komunikasi bareng biar tidak ada kesalahan atau mispemberitaan gitu Pak. Dan yang penting Pak Putra kan memang sudah memiliki data-data yang memang sudah valid ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalkan ditanya oleh kepala cabang ditanya oleh wartawan tidak gugup. Tapi Pak Putra kalau ketemu sama wartawan gugup nggak sih, deg-degan gitu? Memang awalnya gitu, kami tergantung dengan hal-hal yang viral ya. Karena kenapa kami kadang-kadang media itu cari yang sedetail-detailnya, mungkin ya itulah dari mungkin karena kedekatan kita dan kita melihat juga dari kelompok medianya dari media apa biasa online atau media memang akan ada kelas-kelasnya gitu ya. Saya sering sharing mereka kalau media ini gimana sih anunya, mereka kalau memang kategorinya mungkin ini Pak ada informasi ini mungkin saya memberikan informasi namun sebatas informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan PLNI. Pernah memang mencari mengkorek hal-hal yang negatif dari saya dari PLNI tentang PLNI, kami arahkan kalau memang itu negatif, sedangkan dari satu sisi tentunya kan kalau memang itu salah dari PLNI, tentunya dari instansi kepolisian atau penegak hukum sudah mengekspos itu. Kami sampaikan bahwa apa yang PLNI kerjakan itu sesuai dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Oke, jadi sempat deg-degan ya Pak ya, kalau ketemu wartawan ya. Takut ada salah ngomong, karena kalau misalkan ada salah bicara, salah data, wah sudah merusak citra perusahaan ya Pak ya. Betul ya Pak. Pak, kita kembali ke KPI pemberitaan cabang nih Pak Putra nih. Kira-kira strategi media relation apa yang akan Pak Putra lakukan di tahun 2026 agar pemberitaan positif di cabang Tanjung Pinang bisa melesat lagi nih seperti tahun 2025? Baik, untuk di tahun 2026 ini mungkin kami sambil evaluasi kira-kira hal apa yang kiranya bisa meningkatkan pemberitaan ya. Namun demikian kami tetap akan bekerja sama dengan media yang sudah ada dan biasanya yang ramai itu mendekati peak season ya. Apalagi sebentar lagi Lebaran ya Pak, berarti Pak Putra harus lebih bersiap. Ya betul, mungkin kami akan berusaha
menyampaikan terutama ke media-media yang punya link nasional ya, sehingga itu kan dengan satu jurnalis memberitakan semua, kalau bisa macam yang di tahun 2025 melalui satu link saja pemberitaannya sudah di banyak daerahnya gitu. Apalagi kemarin waktu Nataru kami diundang podcast juga, RRI Natuna, RRI Tanjung Pinang, dan TVRI Bintan juga ya. Oh, Pak Putra sempat tampil di podcast beberapa media juga ya? Iya. Itu memang diundang secara langsung atau Pak Putra yang tanya-tanya nih ke media nih, ada nggak program gitu? Atau memang undangan langsung ke Pak Kacang? Jadi medianya sendiri yang undang dari RRI biasanya, kalau Natuna dengan voice note, dengan kalau TVRI kami diundang live, dan podcast juga dengan podcastnya TVRI juga. Oke, Pak Putra, untuk media relation di tahun 2026 kuncinya adalah evaluasi terlebih dahulu ya Pak ya, Iya. memetakan kira-kira di tahun 2026 ini apa saja yang ingin disampaikan kepada Iya. media, dan Iya. tentunya komunikasi juga menjadi kunci utama Pak Putra Iya. agar bisa lebih berhubungan yang baik dengan media. Iya. Oke Pak, untuk di segmen kedua itu saja Pak, kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga, di segmen yang terakhir, dan kita sudahi di segmen yang kedua ini. Baik. Hai Insan Pelni dan juga teman Pelni, kembali lagi di podcast obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Dan kali ini di segmen yang ketiga, sebelum kita menutup akhir dan sesi podcast kali ini, saya ingin bertanya kepada Pak Putra sebagai Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang nih Pak. Isu apa sih yang paling menarik yang ada di cabang Tanjung Pinang yang sering dicari-cari nih sama wartawan? Ya, baik. Jadi rata-rata karena di Tanjung Pinang mulai berupa wilayah kepulauan, itu selalu ketika mendekati peak season mereka pasti nanyakan bagaimana dengan jumlah kapal yang akan melayani saat entah itu Nataru atau Angleb, dan bagaimana dengan sistem penjualan tiketnya, dengan kuota tiket itu, karena rata-rata kalau peak seasonnya berarti tentunya kan apakah ada lonjakan penumpang dan puncaknya arus mudik, itu pasti selalu di semua media rata-rata menanyakan itu. Iya betul Pak, jadi Pak Putra memang harus prepare nih ya Pak ya, data-datanya Ya. untuk diberikan kepada wartawan ya Pak. Oke Ya. Pak, di akhir sesi ini saya mau bertanya nih kepada Pak Putra sebagai Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang. Nah, selama Pak Putra di Tanjung Pinang sudah hampir 4 tahun ya Pak, 3 tahun lewat sekitar 7 bulan ya Pak ya. Bekal apa aja sih yang sudah diberikan atau dititipkan nih kepada tim Pak Putra di cabang Tanjung Pinang, entah itu cara kerja, kemudian budaya kerja, atau cara berpikir, atau mungkin cara-cara menghadapi media mungkin Pak, ada nggak Pak? Ya, baik, terkait dengan cara kerja, saya selalu memberikan motivasi, sharing knowledge juga ke teman-teman. Tentunya mungkin dari segi ilmu saya merasa kurang, namun demikian saya terlalu sesuai dengan core akhlak Pelni, core view akhlak kami, saya selalu menekankan itu, ada kolaborasinya, bagaimana akhlak, kita menerjemahkan itu, sehingga aturan-aturan yang SOP yang ada selalu dilaksanakan untuk menghindari hal yang kita tidak inginkan, dan yang ujung-ujungnya nanti akan berimplikasi kepada manajemen juga Pelni, terutama integritasnya di Pelni juga. Jadi apalagi terutama dengan rekan-rekan yang masih muda, tentunya pengalaman yang di cabang itu akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk belajar semuanya tanpa melupakan dari SOP yang ada.
terus selalu menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, menjaga yang bukan untuk pribadinya, tentunya yang lebih besar lagi kepada perusahaan kan. Itu saya selalu menyampaikan itu melalui briefing, entah briefing melalui awal bulan atau awal minggu, dan ketika sebelum melakukan pelayanan di terminal penumpang, kami dengan pengamanan eksternal, dengan petugas kami sendiri, tim dari embarkasi, tim cabang itu selalu menekankan saat mengadakan briefing, menekankan bagaimana porsi untuk tugas-tugas kita, tugas pokok kita melayani masyarakat, memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada. Oke, berarti Pak Putra kalau untuk di cabang Tanjung Pinang ini sendiri, Pak Putra setiap bulan atau setiap minggu ada briefing ya dengan pegawai ya? Betul. Betul, itu juga untuk meningkatkan engagement Pak Putra ya dengan rekan-rekan timnya ya, agar bisa selaras, sejalan, dan tentunya bisa memberikan pelayanan yang sepenuh hati untuk masyarakat di Tanjung Pinang. Oke Pak Putra, mungkin di akhir sesi ini saya juga mau tanya Pak, pesan-pesan motivasi apa nih Pak yang bisa diberikan Pak Putra sebagai Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang kepada seluruh pegawai di Tanjung Pinang mungkin Pak? Ya, untuk teman-teman ya mungkin kalau saya di sini di Tanjung untuk di Pelni tidak terlalu lama lagi, jadi saya memberikan support ke teman-teman tetap menjaga integritas, ya, menjaga integritas, terus menjalankan aturan-aturan sesuai dengan SOP yang ada, memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena nama baik perusahaan pada diri kita sendiri, memberikan, karena di samping kita melaksanakan tugas itu, yang penting di sini adalah ada ibadah yang kita laksanakan di sini. Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya masyarakat merasa puas terlayani. Itu adalah suatu ibadah untuk biar di samping untuk pribadi kita, tentunya menjalankan amanah dari perusahaan gitu. Betul, kerja adalah ibadah ya Pak, betul, dan integritas adalah kunci utama. Tadi Pak Putra kok ngomong kayak tidak lama lagi di Pelni, ada apa ini Pak? Sebentar lagi memasuki masa punatugas ya Pak? Ya, saya di Pelni per 1 Juli mungkin sudah. Oke, per 1 Juli tahun 2026 ini. Oke, semoga Pak Putra selalu diberikan kesehatan selama menjalani purna tugas ini, dan tentunya Pak Putra sudah banyak berkontribusi untuk PT Pelni Persero ya Pak ya. Mulai di tahun 1992 berkecimpung di kantor cabang, muter-muter cabang nih Pak. Dan ujung-ujungnya kembali ke Tanjung Pinang lagi Pak. Memang Tanjung Pinang adalah rumah kedua dari Pak Putra. Oke Pak Putra, terima kasih untuk kehadiran Pak Putra di podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Banyak sekali insan Pelni dan juga teman Pelni, insightful sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putra, termasuk tadi penanganan media, kemudian gimana sih cara membangun hubungan baik ya Pak ya dengan wartawan dan juga media ya. Kuncinya adalah komunikasi ya Pak ya. Ini bisa diturunkan ke teman-teman cabang Tanjung Pinang agar lebih intensif untuk berkomunikasi dengan teman-teman wartawan. Dan semoga praktik baik dari cabang Tanjung Pinang ini yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu cabang-cabang lainnya. Terima kasih insan Pelni dan juga teman Pelni yang sudah menyaksikan podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni, dan jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode selanjutnya bersama podcast Obrolan Dek 7 by Korkom Pelni. Terima kasih Pak Putra sudah hadir di sukses selalu. sini. Sehat-sehat Pak Putra.